Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulihkan aku. Lalu Kau datang dan memelukku, hapus air mataku. Saat ku tak sanggup lagi, kasih-Mu menguatkanku. Lalu Kau datang dan mengangkatku, pegang erat dan kini ku percaya, ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Walaupun dunia menolak mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulihkan aku. Lalu Kau datang dan memelukku, hapus air mataku. Saat ku tak sanggup lagi, kasih-Mu menguatkanku. Lalu Kau datang dan mengangkatku, pegang erat dan kini ku percaya, ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Walaupun dunia menolak tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah
menyembahmu, memuliakan namamu. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembahmu, meninggikan namamu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu. Sebab tak ada yang lain yang sepertimu, yang terima semua kekuranganku. Tak peduli masa lalu, tetap kau buka tanganmu untuk terimaku, untuk terimaku. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembahmu, meninggikan namamu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu. Ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu. Ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu. Kami muliakan namamu, oh Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan, tak peduli apapun yang terjadi, ku mau tetap menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh. Ku mau tetap menyembahmu, meninggikan namamu Shalom, selamat pagi keluarga CC yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua baik, sehat, diberkati Tuhan, dan selalu bahagia bersama dengan keluarga. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami semua bangun dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati Tuhan. Bersyukur kami punya kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa bersaat teduh, menikmati hadirat Tuhan. Ajari kami dengan kebenaran-Mu yang akan mengubahkan kami semakin segambar serupa dengan Kristus. Urapi, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, dan semua jemaat diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, selama 9 hari kita telah belajar tentang buah Roh Kudus, dan saya berdoa, saya berharap agar setiap saudara mulai membangkitkan buah roh dalam hidup kita. Setiap hari orang-orang bisa merasakan buah yang manis lewat hidup kita, lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, sopan santun kita,
lewat apapun dari seluruh area hidup kita, baik di tempat kerja, di kampus, di sekolah, di lingkungan pelayanan, terutama di tengah-tengah rumah kita sendiri, orang-orang bisa merasakan buah yang baik, buah yang manis lewat hidup kita. Karena lewat setiap buah roh itulah mereka bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Mereka bisa merasakan Yesus lewat hidup kita. Lewat buah roh itulah kita bisa mengabarkan kepada dunia tentang Yesus yang penuh dengan kasih, tentang Yesus yang setia, tentang Yesus yang sabar. Sebab itu saya berdoa, mari saudaraku setiap hari berdoa sama Tuhan agar buah roh dimunculkan lewat hidup kita setiap hari. Nah, mulai hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan belajar di seri yang terbaru, yaitu tentang karunia manifestasi. Nah, mari kita belajar sama-sama dari firman Tuhan. Kita buka di 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semua. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Surat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kondisi mereka sempat terpecah, mereka sempat berselisih paham, mereka sempat membangun kubu di antara mereka. Sebab itu Tuhan tekankan tentang rupa-rupa karunia di dalam pelayanan, tetapi kita semua dalam satu roh, dan rohnya nggak berbeda, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan. Ayat pertama dikatakan demikian, sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti waktu kita mengaku percaya kepada Yesus, Dia adalah Tuhan dalam hidup kita, maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Perhatikan, ada berbagai macam karunia tapi satu roh. Dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab, perhatikan saudara, kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Perhatikan, seperti yang dikehendakinya. Nah, ternyata dalam jemaat yang ada di Korintus, saudara, mereka sempat terpecah-pecah karena mereka merasa bahwa mereka berkarunia. Oh, saya lebih hebat dari karunia si A. Oh, saya lebih hebat daripada karunia si B. Dan mereka merasa bahwa karunia yang mereka miliki karena kekuatan mereka, karena kemampuan mereka, karena kehebatan mereka, karena tingkat rohani mereka yang tinggi, oh karena jam doa mereka yang lebih banyak, oh karena pengetahuan firman mereka yang lebih hebat, oh karena mereka lebih berbuat baik di hidup mereka, oh karena saya lebih banyak beribadah, maka karunia saya lebih hebat. Oh, ini karunia yang luar biasa buat hidup saya. Perhatikan, di dalam konteks ini, ayat firman Tuhan berkata demikian, seperti yang dikehendakinya. Nah, saya perlu tahu bahwa ke-9 karunia roh ini yang akan kita pelajari selama beberapa hari ke depan ini. Yaitu pertama, berkata-kata hikmat, berkata-kata pengetahuan, karunia iman, kesembuhan, mujizat, nubuatan, membedakan roh, bahasa roh, penafsiran bahasa roh.
Ini karunia yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada siapa? Kepada orang percaya. Kepada siapa? Kepada tubuh Kristus. Berarti saya dan saudara, semua kita bisa memiliki salah satu atau bahkan lebih daripada satu karunia ini. Tapi perhatikan, karunia ini bukan karunia yang menetap, yang melekat. Oh, begitu dia bisa membedakan roh, dia akan berkata begini, oh saya punya karunia membedakan roh. Belum tentu, karena mungkin di momen ibadah itu Tuhan memberikan karunia membedakan roh kepada dia. Tapi bukan berarti minggu depan dalam ibadah yang lain tiba-tiba dia bisa lagi membedakan roh. Tidak, bisa saja minggu depan Tuhan pakai dia dengan karunia yang berbeda. Dalam konteks 1 Korintus 12 ini, karunia ini bisa didapatkan oleh semua orang percaya dan terserah waktunya Tuhan. Jadi tidak ada yang melekat dan bersifat permanen. Tiba-tiba saja saudara ketemu sama seseorang yang dia sedang dalam keadaan kebingungan dengan arahnya. Dia perlu jawaban dari Tuhan. Dia berdoa, dia Tuhan tolong saya, Tuhan saya butuh jawaban dari Tuhan. Tiba-tiba dia ketemu dengan saudara dan Tuhan tahu kebutuhannya pada waktu itu. Waktu saudara sedang berbicara dengan dia, tiba-tiba perkataan saudara menjadi sebuah kalimat-kalimat yang menjadi jawaban buat dia. Nah, pada saat itu Tuhan sedang mengaruniakan kepada saudara kata-kata hikmat yang menjadi jawaban buat dia. Pada momen itu Tuhan lagi pakai saudara dengan karunia berkata dengan hikmat. Tiba-tiba saudara dalam sebuah situasi ada orang sakit dan saudara nggak sempat telepon saya, mungkin nggak sempat hubungi para pendeta di gereja dan mari saya akan berdoa. Dan waktu saudara berdoa tiba-tiba dia sembuh dan dia berjalan misalnya. Berarti pada saat itu Roh Kudus sedang memberikan karunia kesembuhan kepada saudara. Tapi nggak bisa saudara tiba-tiba bilang begini, saya dipakai Tuhan karunia kesembuhan. Lalu tiba-tiba saudara bilang besok, oke, siapa lagi yang sakit besok? Siapa lagi yang sakit? Belum tentu saudara, karena itu terserah Roh Kudus yang menghendakinya untuk memberikan pada momen itu, pada waktu itu. Bisa saja mungkin besok dia akan pakai saudara lagi, besok lusa dia pakai saudara lagi, itu terserah Roh Kudus. Jadi konteks dalam karunia manifestasi ini adalah karunia yang sementara, yang permanen, yang kapan saja, di mana saja Roh Kudus bisa pakai saudara untuk bisa memberitakan firman-Nya. Roh Kudus bisa pakai saudara untuk bisa menyatakan kuasanya. Roh Kudus bisa pakai saudara untuk bisa mempermuliakan namanya. Sebab itu buka hati saudara. Wah, tapi Pak, saya belum sempurna, tapi saya masih jatuh dalam dosa, tapi saya masih punya kelemahan, tapi saya masih punya banyak kekurangan. Saudara dengar dengan baik-baik, Kalau Tuhan mau pakai saudara, maka saya tahu Tuhan bisa pakai saudara dalam segala macam kondisi, keadaan saudara. Asal saudara membuka hati saudara, Roh Kudus bisa pakai saudara. Karena Roh Kudus bisa pakai saudara, Roh Kudus bisa bekerja dengan leluasa di hidup saudara. Tidak tunggu saudara harus sempurna dulu. Tidak menunggu saudara harus jadi orang yang maha suci dulu. Karena Tuhan bisa pakai saudara apapun keadaan saudara hari ini. Asalkan saudara percaya, beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus bisa pakai saudara dalam segala situasi dan keadaan. Sebab itu mari buka hati saudara. Karena Roh Kudus mengasihi saudara. Roh Kudus mau bekerja di dalam hidup saudara. Roh Kudus mau pakai saudara untuk menyatakan kemuliaannya. Agar dunia bisa melihat Yesus lewat hidup saudara. Keluargamu bisa melihat Yesus lewat hidup saudara. Saya berdoa agar pelajaran ini memberikan pengetahuan baru kepada saudara. Dan saya berharap saudara membuka hati saudara untuk Roh Kudus bisa bekerja tiap hari. Dan berikanlah dirimu untuk dipakai oleh Roh Kudus. Berikanlah hatimu untuk dipakai oleh Roh Kudus. Berikanlah mulutmu untuk dipakai oleh Roh Kudus memperkatakan kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, kata-kata beriman, bernubuat, dan pemakaian Tuhan kepada saudara akan mengerjakan kemuliaan yang besar bagi namanya. Sebab itu, biarlah pelajaran selama 9 hari ke depan ini akan menolong saudara, menguatkan saudara, memberikan pemahaman yang baru kepada saudara, dan saudara bergerak dalam karunia roh yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, bersyukur buat hari ini. Kami akan mulai pelajaran baru tentang karunia manifestasi. Bagaimana kami akan dipakai Tuhan dengan karunia Roh Kudus dalam hidup kami. Hamba berdoa agar keluarga HCC
Setiap kami membuka hati kami untuk dipakai oleh Tuhan, membuka hati kami untuk diurapi oleh Roh Kudus, sehingga karena Roh bekerja dalam hidup kami. Pakai kami semua Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan, biar nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih, berkati semua jemaat, mau aku berdoa semua sehat dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus pagari setiap kami, mengurapi kami, memberkati kami. Hamba berdoa biar semua jemaat semakin mengasihi Tuhan, setiap keluarga bahagia, kebutuhan kami dicukupkan, kami tidak berkekurangan, dan kami menjadi berkat lewat hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa syukur kami diberkati, ditolong Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.